Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa sama-sama beribadah dan talabul ilmi di salah satu Allah Masjid Al-Falah yang kita cintai ini. Dan saya mohon maaf, pengajian ini tertunda-tunda karena kondisi kesehatan yang tidak stabil. Insyaallah kita akan mengkaji tema baru, yaitu ayat al-ahkam, ayat-ayat hukum. Seperti kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran kandungannya macam-macam. Ada hukum-hukum, ada juga kisah-kisah, ada yang disebut ayat mustabihat, ada ayat muhkamat. Nah, kita malam hari ini akan memulai mempelajari ayat-ayat hukum. Kalau ayat-ayat mustabihat dan ayat-ayat muhkamat, mustabihat itu artinya samar, ya. Kalau muhkamat itu jelas, karena dia misalnya untuk perintah, larangan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudullah, wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah. Jelas. Tapi ada ayat yang samar, bisa ditafsirkan dengan berbagai penafsiran. Misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun. Sesungguhnya kami nazzalna dzikra, telah menurunkan Al-Quran itu. Nah, kami ini termasuk mustabihat karena bisa ditafsiri dengan macam-macam tafsiran, termasuk diselewengkan yang biasa digunakan oleh misionaris. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran sendiri itu mengakui bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Makanya banyak ayat yang mengatakan nahnu. Allah menyebut dirinya dengan nahnu, kami. Jadi maksudnya itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Yesus Kristus, ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruh Kudus. Itu para misionaris menyelewengkan ayat semacam ini ke arah yang mereka maukan. Padahal ayat tadi, tafsiran yang sebenarnya ada beberapa macam. Nahnu itu
dalam bahasa Arab bisa menunjukkan keagungan, kebesaran kami. Dan ini ternyata bukan hanya bahasa Arab. Bahasa Jerman pun menggunakan budaya bahasa yang sama. Raja itu menyebut diri itu selalu kami, ya. Itu di budaya bahasa Jerman seperti itu. Lalu bawahan menyebut ke raja, meskipun raja itu satu orang, biasa juga disebut antum, ya. Padahal antum itu untuk banyak orang. Nah, dalam hal ini budaya Arab dan Jerman sama. Saya nggak tahu kalau budaya mungkin tempatan yang ada di Indonesia barangkali ada yang mirip-mirip seperti itu. Kemudian makna nahnu dalam bahasa Arab juga bisa menunjukkan banyak, karena yang ikut andil dalam objek tersebut adalah banyak. Contoh, nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran. Itu tidak hanya Allah, tapi Allah melalui malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kami menurunkan. Yang menurunkan siapa? Allah dan malaikat Jibril ikut berperan, ya, sebagai kurir daripada wahyu. Sehingga bagi kita yang kadang-kadang memang suka diserang oleh misionaris yang tujuannya untuk memurtadkan, ya, kita juga harus siap dengan jawaban yang benar menghadapi mereka. Baiklah, kita akan mempelajari satu buku yang namanya Ayatul Ahkam, dan ini salah satu buku yang ditulis oleh seorang ulama. Judul buku adalah Nailul Maram fi Tafsir Ayatul Ahkam. Nailul Maram itu untuk mencapai satu tujuan yang memahamkan, yang memuaskan. Min tafsir, dari tafsir Ayatul Ahkam, ayat-ayat yang mengandung hukum. Lil abdi dhaif al-khamil al-mutawari Siddiq ibni Hasan ibni Ali al-Qanuji al-Bukhari, ya, ini ditulis oleh Al-Abdul Dhaif. Ini para ulama dulu kalau tawadhu, ya, tawadhu itu rendah diri atau rendah hati? Rendah diri. Iya, rendah hati. Ya. Ini yang benar soalnya. Salah satu dari dua ini kabarnya negatif, ya. Rendah hati, rendah. Gimana? Minder, rendah diri. Kalau rendah hati tawadhu, ya. Jadi ulama ketika merendahkan hati, ya, itu menyebut dirinya sebagai al-abdud dhaif, hamba yang lemah. Ya, kita semua di hadapan Allah memang lemah. Tapi beliau nyebut lagi al-khamil. Al-khamil itu pemalas. Jadi beliau nggak mau menyebut dirinya sebagai orang yang rajin, orang yang giat, tapi sebagai orang yang khamil, orang yang
malas. Al-mutawari, al-mutawari itu maknanya bisa sembunyi, bisa bertopeng, ya. Maksudnya apa? Maksudnya di belakang nama pemberian orang tuanya yaitu Siddiq. Siddiq itu kan orang yang selalu benar, selalu membenarkan Allah dan Rasulnya, itu Siddiq. Nah, nama ini nama yang luar biasa. Padahal beliau mungkin ya belum sampai ke tingkat sana lah. Kita tahu bahwa di akhirat nanti tingkat manusia yang paling tinggi itu adalah tingkatan al-anbiya. Yang kedua baru siddiqin. Yang ketiga baru syuhada. Yang keempat baru sholihin. Ya, jadi beliau itu maksudnya ya saya namanya aja Siddiq, tapi saya sendiri belum sampai tingkat itu, kira-kira begitulah. Ya, merendahkan hati. Bin Hasan bin Ali Al-Qanuji Al-Bukhari. Jadi beliau ini satu daerah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dari Asia Tengah. Jadi di sana itu masya Allah luar biasa menghasilkan ulama-ulama kaliber internasional. Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian beliau juga merupakan seorang penulis kitab tafsir. Nama kitab tafsirnya ada disebut di bawah. Diawali dari tafsir surat Al-Baqarah. Wa yami'atani wa sittun wa thamununa ayat. Ya, bahwa surat Al-Baqarah itu 286 ayat. Qala Al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan bahwa surat Al-Baqarah itu madaniyatun nazalat fi mudad syatta. Ya, surat Al-Baqarah itu surat yang madaniyah. Madaniyah itu artinya diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan dia turun tidak sekaligus, tapi ya terdiri dari banyak kelompok ayat. Wakilah dia awal surat nazalat bil Madinah. Dan surat Al-Baqarah ini juga dikatakan sebagai surat yang pertama turun di Madinah. Ya, sebelumnya terutama juz amma dan surat-surat yang pendek itu ada surat-surat Makkiyah. Illa qauluhu ta'ala, kecuali firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah fa innaha akhir ayat nazarat minas sama wa nazarat yawman nahr fi hajjatil wada bi Mina. Ya. Jadi dari keseluruhan surat Al-Baqarah itu turun di Madinah kecuali ayat yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan hendaklah kamu takut pada hari di mana kamu dikembalikan kepada Allah. Fa innaha akhir ayat nazalat minas sama, itu adalah merupakan ayat terakhir yang turun dari langit
Wa nazalat yauman nahr fi hajjatil wada bi Mina. Dan itu turun pada hari nahar. Hari nahar itu hari kurban, ya. Jadi setelah orang dari Musdalifah kemudian ke Mina, lalu lempar jumrah, lalu kurban, ya. Jadi pada hari kurban itu turun ayat tadi fi hajjatul wada, yaitu pada haji perpisahan, hajinya Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Meskipun Nabi hajinya hanya sekali, ya, tapi ini disebut sebagai haji hajjatul wada. Kenapa? Karena Nabi setelah itu wafat. Beberapa bulan kemudian beliau wafat. Wa ayatul riba aidan min awakhir ma nazala minal Qur'an. Dan ayat-ayat riba juga merupakan ayat-ayat yang terakhir turun daripada Al-Qur'an. Nah, ini bapak-bapak harus paham, ya, bahwa ayat yang terakhir turun itu bukan al-yauma akmaltu lakum dinakum, bukan itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu seperti apa ya? Resminya, ya, pernyataan bahwa agama Islam sudah sempurna itu dinyatakan pada waktu haji wada, tapi sebelum turunnya ayat-ayat yang terakhir tadi. Nah, sedangkan ayat-ayat yang terakhir turun tadi itu dalam pelaksanaannya bahwa memang ternyata ada ayat-ayat lain yang turunnya sesudah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, contohnya begini, bahwa penutupan penerimaan mahasiswa ditutup pada tanggal 1 Agustus. Tapi nanti dalam pelaksanaannya masih bisa juga kalau yang datangnya agak terlambat, yang mungkin dari daerah jauh, sehingga dikasih waktu sampai tanggal 10 Agustus. Itu apa istilahnya? Yang tanggal 1 tadi apa? Apa? Perpanjangan waktu. Yang resminya yang mana? Tanggal 1 atau tanggal 10? Yang formal dan informal mungkin gitu ya. Jadi yang formal ditutup itu di haji wada dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Yang informal masih ada beberapa ayat. Bahkan beberapa ayat ini sebagian ulama berpendapat bahwa itu turunnya menjelang wafatnya Rasulullah SAW, yaitu ayat-ayat tentang riba atau ayat 278 sampai 281. Itu ada sebagian ulama berpendapat bahwa turunnya itu sebelum Nabi wafat, beberapa hari sebelum Nabi wafat. Sedangkan Nabi wafat itu beberapa bulan setelah haji wada. Kemudian waqad waradat fi fadliya hadis, dan ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Ya, antara lain misalnya kalau rumah kita bacakan surat Al-Baqarah, insya Allah
aman dari gangguan setan. Makanya tradisi umat Islam kalau masuk rumah baru dibacakan surat Al-Baqarah ya. Yang membacakan bisa beberapa orang gantian ya. Itu tradisi yang bagus. Lalu karena ini tadi ayat Al-Ahkam, maka bahasannya langsung meloncat ke ayat 29. Ya, karena yang mengandung hukum ini adalah ayat 29, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, tsumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim." Walladzi, dialah yang khalaqalakum, menciptakan untuk kamu, ma fil ardi jami'a, semua yang ada di bumi. Tsumma istawa ila sama, kemudian Allah bersemayam di langit, fasawwahunna sab'a samawat, lalu Allah menciptakan di sana 7 petala langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia itu atas setiap sesuatu maha mengetahui. Lalu uraiannya, walladzi khalaqalakum, qala Ibnu Kisan, ay min ajlikum. Ungkapan walladzi khalaqalakum, dialah yang menciptakan untuk kamu. Untuk kamu ini artinya apa? Ibnu Kisan menafsirkan min ajlikum, artinya karena kamu. Jadi dia yang menciptakan untuk kamu. Ini bisa diterjemahkan dia yang menciptakan karena kamu. Wa fihi dalilun ala anal asla fil asya'i al makhluqah al ibahah, hatta yakuma dalilun ala an nakal an hadha al asl. Dan pada ayat tadi itu merupakan atau ada dalil ya, dalil bahwa asal segala sesuatu, yaitu semua makhluk yang diciptakan Allah itu mubah ya, mubah untuk manusia. Hatta yakuma dalil ala nakal an hadzal asal, sampai adanya dalil yang memindah hukum mubah tadi ya, menjadi hukum yang lain, apakah hukum haram, apa hukum wajib, dan lain sebagainya. Wala farqa baina al-hayawanat wa ghairiha mimma yuntafa bihi min ghairi darar. Dan ini enggak ada perbedaan. Apakah benda itu bentuknya ya benda mati atau hewan, segala yang bisa dimanfaatkan dan tidak menimbulkan darar, tidak menimbulkan bahaya. Kalau menimbulkan bahaya itu nanti hukumnya haram ya. Misalnya kita makan belut ya, belut listrik baru digigit ya, kita sudah kesetrum mati, itu kita nggak boleh makan belut yang seperti itu. Ada nggak orang mati disetrum belut? Saya lihat buaya ya, buaya itu makan belut kesetrum bisa mati.
Kalau orang mati kesetrum belut saya belum pernah dengar. Ya, pokoknya segala sesuatu yang membahayakan meskipun tidak ada pengharaman secara khusus, tapi di situ ada pengharaman secara umum, yaitu wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan ya, dirimu pada kebinasaan. Wa fi ta'kid ma fil ardi biqaulihi jami'an aqwa dalala ala hadza. Dan untuk menegaskan bahwa yang dimaksud itu ada seluruh yang ada di bumi adalah kata jami'an. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a ya. Jadi jami'a itu mempertegas bahwa semua yang di bumi apapun bentuknya, apakah benda mati, apakah benda cair, gas ataupun binatang ya, itu semua oleh Allah diciptakan karena manusia, diciptakan untuk manusia. Terus apa yang pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini atau dari pemahaman fikih yang telah diuraikan tadi? Itu kalau bapak-bapak misalnya ke hutan, niatnya untuk berburu, kemudian menemukan binatang itu ya katakanlah baru pertama itu melihat, apakah berupa cacing tapi besar. Terus kita mungkin ada teman kita yang bertanya, ini boleh dimakan apa enggak ya? Atau katakanlah kalau di Jawa itu banyak ya jenis-jenis binatang yang biasa dimakan masyarakat. Misalnya kalau ada kayu pohon yang sudah membusuk, itu di dalamnya suka ada, kalau bahasa Jawa itu disebut embuk ya. Embuk itu besarnya mungkin enggak sampai sebesar timun ya, agak kecil dikit, warnanya putih. Nah itu kalau digoreng itu enak, itu daging semua. Nah, cuman mungkin di Jawa Barat orang nggak biasa. Bahkan saya lihat di Jawa Barat itu orang nggak ada yang makan jangkrik. Ya. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu jenis-jenis belalang itu dijual di pinggir jalan. Ada yang sudah matang, ada yang masih hidup ya. Itu dimakan. Nah sekarang ini kebetulan orang Sunda yang nggak biasa makan macam-macam ya. Terus melihat sesuatu yang baru dilihat, ini halal atau enggak ya? Kita nggak perlu ragu ya. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan untukmu semua yang di bumi. Ya, jadi kita nggak perlu ragu dan kita langsung tahu bahwa itu halal untuk kita manfaatkan, halal untuk kita makan. Ada lagi orang yang mempertanyakan
daging kelinci. Ya, ada yang mengatakan kelinci itu haram karena dia tinggalnya di dalam tanah katanya. Ya. Dalilnya mana? Tidak ada. Tapi kita punya dalil tadi, waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan untuk kamu semuanya di bumi, termasuk kelinci. Diciptakan Allah untuk manusia. Jadi jelas dagingnya halal dimakan. Kecuali tadi kalau ada daging yang bisa membahayakan kesehatan manusia, maka itu menjadi tidak halal karena adanya doror, ya. Jadi hukumnya berubah. Ya. Waqad istadalla bihadhil ayah ala tahrim aklit tin li'annahu ta'ala khalaqa lana ma fil ardi tuna nafsil ard. Ada juga sebagian ulama yang berdasarkan ayat itu dia mengharamkan tanah, karena Allah menyatakan bahwa dia menciptakan untuk kita itu apa yang di atas bumi, ya, jadi tidak termasuk buminya, ya. Nah ini pendapat. Nanti kita bacakan di bawahnya, termasuk Imam Fakhrul Razi itu membolehkan, boleh-boleh saja kalau memungkinkan. Nah, kalau di Jerman, kalau bapak-bapak ada yang pergi ke sana, itu di sana itu di toko-toko herbal dijual yang namanya Heil Erde. Heil itu artinya obat. Erde itu tanah untuk obat. Ya, jadi tanah untuk obat itu tanah yang diambil dari lapisan tertentu, warnanya kuning, itu dijadikan obat khususnya untuk orang sakit perut. Sakit perut, kalau untuk luar itu untuk sakit kulit, ya bisa diobati dengan yang namanya HLRD. Dan itu cukup manjur. Bahkan saya dulu waktu masih di sana itu suka dipesani oleh teman-teman yang pernah, teman-teman Arab yang pernah tinggal di Jerman, itu obat untuk dimakan dan itu ada tanah, ya. Jadi kalau menurut ulama-ulama yang menyatakan bahwa firman Allah, yaitu waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, itu tidak hanya apa yang di atas bumi tapi juga apa yang di dalam. Apakah itu untuk dimakan, yaitu yang bisa dimakan, atau untuk dimanfaatkan? Yang dimanfaatkan yang ada di dalam bumi banyak, ya, seperti hasil-hasil tambang, ya, itu Masya Allah, ya, manfaatnya luar biasa. Ini semua adalah diciptakan untuk manusia. Maka manusia dengan ilmu pengetahuannya bisa untuk terus mengeksplor dan mencari manfaat dari apapun yang kita dapat di dalam bumi. Cuman sayangnya sekarang ini yang
yang rajin mengekspor ini malah Cina, sehingga Cina berbondong-bondong ke Indonesia. Lalu di berbagai tempat mereka menemukan tambang ini, tambang itu, ya, kekayaan kita akhirnya mereka rampok, mereka bawa. Lalu waqala Razi fi tafsirihi, dan Ar-Razi di dalam tafsirnya, yaitu tafsir Ar-Razi, inna liqa'il ayyakul inna fi jumlatil ard ma yutlaqu alaihi annahu fil ard fayakun jami'an lil wasfaini. Beliau mengatakan bahwa bisa saja orang berpendapat dan mengatakan bahwa termasuk pemahaman atau pengertian daripada ard, ya, bumi, adalah ma yutlaqu alaihi annahu fil ard fayakun jami'an lil wasfaini, yaitu apa yang di atas bumi ataupun apa yang di dalam bumi, sehingga pengertian itu mencakup keduanya. Wala syakka anal ma'adin dakhilah fi dzalik, dan tentu, ya, tidak diragukan bahwa hasil-hasil tambang itu termasuk di dalamnya, ya. Jadi hasil tambang semuanya itu oleh Allah diciptakan untuk manusia. Kemudian wali anna takhsis asy-syai' bi dzikri la yadullu ala nafsil hukmi amma ada. Dan juga secara aturan hukum, penyebutan sesuatu itu tidak berarti merubah hukum untuk sesuatu yang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya, satu contoh, di surat Al-Baqarah ayat 173 itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk hamba-hambanya darah, ya, sembelian yang tidak disembelih atas nama Allah, babi, bangkai. Itu babi itu disebut di dalam Al-Quran itu lahmul khinzir, ya. Lahmul khinzir, lahm itu daging, khinzir itu babi. Nah, berarti yang diharamkan adalah daging babi. Terus gimana kalau otaknya? Otak kan bukan dagingnya. Apa otaknya halal? Hati gimana? Hati babi apa halal? Nah, makanya dalam dalil hukum Islam dikatakan penyebutan sesuatu itu tidak menunjukkan bahwa sesuatu yang lain yang tidak disebut itu hukumnya berbeda, ya. Yang disebutkan ada daging, itu tidak berarti bahwa otaknya halal, hatinya halal, tidak begitu. Ini aturan hukum. Dan kalau disebutkan yang di atas bumi boleh dimanfaatkan, tidak berarti yang di dalam bumi nggak boleh dimanfaatkan, nggak. Jadi aturan hukum yang seperti itu nggak berlaku. Nah, jadi kembali pada pengertian tadi, bahwa penyebutan sesuatu dengan hukum tertentu itu tidak menafikan, tidak menunjukkan bahwa yang lain itu hukumnya berbeda.
Ini satu aspek. Ada juga di dalam permasalahan penetapan hukum, baik itu Al-Quran ataupun Sunnah, itu ada satu kaidah yang namanya khurrija makhrajal ghalib, bahwa sesuatu itu disebutkan sesuai dengan apa yang biasa disebutkan di masyarakat. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwa Al-Quran itu juga mengikuti budaya bahasa Arab. Budaya bahasa Arab seperti apa? Orang Arab itu kalau menyebutkan babi, ya, bagian yang manapun, mereka menyebutnya lahmul khinzir. Ini budaya bahasa. Samalah kita juga punya budaya bahasa. Misalnya kita cerita bahwa minggu depan SMK 3 akan break dulu ya untuk azan, dan nanti kita lanjutkan. Jadi dalam Al-Quran itu juga Allah menggunakan bahasa yang biasa dipakai oleh orang Arab. Nah, bahasa yang digunakan orang Arab itu ada budaya-budaya bahasa tersendiri. Sama juga bahasa Indonesia punya budaya-budaya bahasa tersendiri. Contoh, kalau orang berkata SMK 3 mau bertanding voli melawan SMU 3, kira-kira yang bertanding sekolahnya atau orangnya? Ya, tentu yang bertanding ada orangnya, bukan sekolahnya. Tapi dalam pengucapan biasa, sekolah SMK 3 mau bertanding dengan SMU 3. Nah, kembali pada budaya bahasa Arab tadi, orang Arab
biasa menyebut bagian-bagian dari babi itu secara keseluruhan adalah lahmul khinzir. Makanya Allah mengharamkan babi dengan menyebutnya dengan kata-kata lahmul khinzir. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Ya. Ini namanya dalam istilah ilmu tafsir disebut khurrija makhrajal ghalib, yaitu bahwa redaksi daripada Al-Quran kalimat-kalimatnya itu menggunakan yaitu redaksi yang biasa dipakai oleh masyarakat, ya, karena memang Al-Quran itu untuk manusia. Ya, jadi itu tadi persoalan apa itu penciptaan bumi ya, untuk manusia, bahwa itu enggak harus diartikan secara sempit, bahwa maksudnya yang boleh dimanfaatkan, yang boleh dimakan itu hanya yang di atas bumi, tapi yang di dalam bumi juga bisa dimanfaatkan. Kalau ada sesuatu yang bisa dimakan juga bisa dimakan, karena semuanya ada diciptakan untuk manusia. Ya, sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Tadi kita terus menjelaskan tentang apa aku dan kamu, tentang soal berarti sebelah aku, nah berarti tunggal. Kalau misalkan kami seperti itu, inna juga baiknya Allah itu. Sesungguhnya apa ditunggal, kamu yang akan menjaganya. Sudah ada surat lagi di dalam surat Toha, saya sudah tulis. Wa'mur alaka bis-sholat wastabir 'alaiha las anta rizqan namun nabika bal atul telah takwa. Nah, di situ ada penjelasan kami tidak meminta rezekimu, itu kami yang memberi rezeki padamu. Nah, kami di sini yang terlibat itu siapa? Kalau yang tadi kan Al-Quran yang menjaga kan Allah bersama malaikat Jibril yang menurunkannya. Nah, di sini di dalam surat Toha itu kami di sini yang terlibat ya. Jadi kembali pada penjelasan saya tadi, bahwa kami dalam bahasa Arab itu maknanya bisa, karena yang terkait itu ada beberapa. Misalnya menurutkan Al-Quran itu di sana ada Allah sumber wahyu, ada malaikat Jibril kurir wahyu, ya, sehingga disebut nahnu. Yang kedua, bahwa nahnu kami itu bisa untuk mengagungkan diri. Nah, ini saya contohkan tadi bahwa budaya bahasa raja-raja di Jerman itu mengucapkan dirinya, meskipun hanya satu orang itu menyebutkan we, ya. Padahal we itu kita atau kami. Kalau saya itu bahasa Jermannya ich, ya. Jadi raja itu hampir selalu menggunakan kata we. Jadi itu untuk mengagungkan diri. Nah, jadi kalau Allah sendirian itu untuk mengagungkan diri. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami pahami selama ini bahwa yang ayat yang terkait ayyauma maktulakum, ada juga dengan penjelasan waktu turun ayat itu para sahabat itu pada menangis. Berarti kata Rasulullah habis, berarti kemungkinan masanya Rasulullah itu akan berakhir gitu. Itu bagaimana penjelasannya? Iya, jadi tidak hanya al-yawma akmaltu lakum dinakum, tapi juga surat An-Nasr
Surat An-Nasr itu malah yang faham itu kayaknya cuma Abu Bakar. Jadi ketika turun surat An-Nasr itu Abu Bakar menangis dan beliau tahu bahwa ini berarti sudah dekat masa berakhirnya Rasulullah SAW. Saya sendiri juga masih belum begitu jelas ya kata-kata mana yang menunjukkan bahwa Nabi hampir berakhir. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi secara eksplisit itu sama sebelum jelas. Dan yang menyadari itu Abu Bakar satu-satunya. Yang jelas Rasulullah sejak turunnya surat An-Nasr ini merubah bacaan rukuk dan bacaan sujud yang tadinya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, lalu dirubah subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma firli. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau al-yawma akmaltu lakum dinakum itu kan memang jelas hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama kamu. Aku sempurnakan berarti selesai. Tapi kelihatannya ini ada formal. Formalnya dinyatakan selesai. Sedangkan yang tidak formal ternyata sebelum Nabi wafat masih ada ayat-ayat yang turun, yaitu ayat 278 sampai ayat 281 surat Al-Baqarah ya. Seperti itu. Ada lagi? Kalau nggak ada, ya kita cukupkan. Semoga bermanfaat dan kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.